Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah, NIM 040202005006 dari kelas B8. Berikut tindak lanjut mahasiswa mengenai materi asas-asas hukum. Pertanyaan pertama, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Jawabannya, fungsi dalam hukum yaitu asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi dalam ilmu hukum yaitu asas dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi ikhtisar tindak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Pertanyaan kedua, sebutkan 10 atau 15 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. 2. Sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Asas hukum pertama yaitu asas in dubio pro reo, yaitu asas ini menegaskan jika adanya asas ini dijelaskan bahwa asas ini dapat diartikan adalah asas yang dalam hal terdapat keraguan, diperlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa. Jadi, jika terdapat keraguan oleh hakim dalam mendakwa, maka asasnya adalah asas in dubio pro reo. Jika hakim ragu, maka yang paling menguntungkanlah diberlakukan untuk terdakwa. Asas kedua, yaitu asas similiat similiabus. Asas ini adalah sebuah penegasan bahwa suatu perkara yang sifatnya sejenis harus diputuskan juga dengan hukuman yang sejenis. Jadi ketika ada suatu perbuatan, contohnya si A melakukan pencemaran nama baik, lalu esoknya si B juga melakukan pencemaran nama baik. Kemudian si B juga melakukan hal yang sama, maka harus dihukum dengan hukuman yang serupa karena asasnya similiat similiabus. Asas ketiga yaitu asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sudah disepakati itu sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Jadi asas ini adalah suatu dasar bagi para pihak dalam hal ini untuk melakukan sesuatu. Asas keempat, gens straf sonder skuld. Asas ini adalah asas yang menegaskan bahwa tiada hubungan tanpa kesalahan. Jadi dalam artian bahwa orang itu dihukum harus mempunyai kesalahan yang nyata. Asas kelima yaitu lex posteriori derogat legi priori. Asas ini penegasannya adalah asas terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian baru terbentuk. Contohnya yang mengatur dalam objek A. Contoh aturan tersebut objeknya tentang A, maka terhadap peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang objek A yang telah lampau akan dikesampingkan karena telah lahir undang-undang yang baru tersebut. Jadi asas ini adalah undang-undang yang baru dikesampingkan oleh undang-undang yang lama. Keenam yaitu lex superiori derogat legi inferiori. Asas ini adalah menegaskan bahwa dalam hal dua perundang-undangan terdapat hal yang sama, maka undang-undang yang lebih tinggilah yang kemudian menjadi acuannya. Jadi undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang di bawahnya. Kemudian asas ke-7, asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini adalah dalam hal kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Contoh dalam hal undang-undang tindak pidana korupsi, itu khusus mengatur tindak pidana korupsi, sementara kita mempunyai undang-undang tindak pidana hukum yaitu KUHP. Asas ke-8 yaitu asas res judicate pro veritate habeteur. Asas ini adalah keputusan hakim yang dianggap benar sampai ada keputusan hakim lainnya yang mengoreksinya. Asas ke-9, asas ergo omnes, adalah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum orang yang dianggap mengetahui hukum. Apabila suatu perundang-undangan telah dilembarnegarakan oleh negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh masyarakat.